Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Marsanawiyah MPD, dosen jurusan S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo dengan NUPTK 7262 7706 71230263. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya empu sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah geometri dan pengukuran. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa PGSD semester 3 dengan kode AAE 1464532 yang berbobot 2 SKS. Mata kuliah ini dilaksanakan dengan 16 kali pertemuan tatap muka dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk masing-masing pertemuan UTS dan UAS. Mata kuliah ini memberikan pengetahuan tentang dasar-dasar geometri, unsur-unsur bangun datar, keliling dan luas bangun datar, luas permukaan dan volume bangun ruang, simetri dan pengubinan, sistem koordinat, serta transformasi geometri. Tidak hanya itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai pengukuran berat, sudut, waktu, suhu, debit, dan kecepatan. Serta mata kuliah ini juga membahas terkait pembelajaran geometri dan pengukuran dalam konteks pendidikan dasar. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini telah tertuang di dalam RPS yang telah divalidasi oleh Ketua Jurusan dan Wakil Dekan 1 Bidang Akademik 1, serta disetujui oleh Dekan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah yang akan dihasilkan yakni CPMK 1, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar geometri untuk menemukan unsur-unsur geometri berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematis. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara berbagai elemen geometris berdasarkan sifat-sifat geometris dan menerapkan dalam pemecahan masalah kontekstual berdasarkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis. CPMK 3, mahasiswa mampu menerapkan konsep pengukuran dalam pemecahan masalah kontekstual dengan logis, kritis, inovatif, dan sistematis. CPMK keempat, mahasiswa mampu menganalisis proses pembelajaran geometri dan pengukuran dalam konteks pendidikan dasar berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, dan sistematis dengan menerapkan ipteks dan memperhatikan kearifan lokal. 3 komponen utama dalam proses pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah delivery, interaction, and assessment. Delivery bermaksud adanya penyampaian materi yang disampaikan oleh dosen kepada mahasiswa. Interaction bermaksud adanya komunikasi, interaksi, timbal balik di dalam proses pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan mahasiswa, sehingga terjadi proses interaksi dua arah, multi arah, atau kolaborasi, sehingga menghidupkan proses pembelajaran. Assessment atau sistem penilaian yang saya lakukan di dalam mata kuliah ini mencakup asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis, tugas individu dan kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Metode yang digunakan di dalam proses perkuliahan pada mata kuliah geometri dan pengukuran yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan presentasi. Adapun tugas yang akan diberikan di dalam proses perkuliahan geometri dan pengukuran adalah tugas-tugas berupa tugas makalah maupun ringkasan, penyelesaian soal-soal matematis, serta studi kasus geometri dan pengukuran. Berikut adalah proses pembelajaran mata kuliah geometri dan pengukuran pada pertemuan ketiga dengan materi keliling dan luas bangun datar. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi ini, alangkah baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa dulu. Ibu persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya Ibu mengecek kehadirannya dulu satu persatu. Risia, Hadir Bu. Mingkadek Sri Utari, Hadir Ibu. Dina, Hadir Ibu. Wirda, Hadir Ibu. Yesa, Hadir Ibu. Yulianti, Hadir Ibu. Tri Yulianti, Hadir Ibu. Abdul Kadir, sakit ya? Iya. Oke, baik. Untuk hari ini jadi ada satu teman yang sakit yang tidak bisa ikut perkuliahan bersama kita. Baik, selanjutnya kita beralih ke bagian materi. Sebelum kita mulai, Ibu akan menanyakan dulu, ada yang masih ingat materi kita pada pertemuan sebelumnya? Baik saya Ibu. Oke, silakan. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai materi unsur-unsur dan sifat-sifat dari bangun datar. Yang pertama ada jenis-jenis dari bangun datar segitiga dan segi empat. Selanjutnya ada sifat-sifat bangun datar dan segitiga dan segi empat. Yang terakhir pengertian dan unsur-unsur dari lingkaran. Baik, Oke, baik. Jadi pertemuan sebelumnya kita masih membahas terkait unsur-unsur dari bangun datar. Kemudian ada sifat-sifat dari bangun datar. Nah, untuk pertemuan hari ini, yaitu pertemuan ketiga, kita akan membahas terkait luas dan keliling dari bangun datar. Baik, selanjutnya. Nah, untuk indikator pada pertemuan ketiga yang akan kita capai, yaitu yang pertama, ketepatan dalam mendeskripsikan keliling bangun datar. Kemudian yang kedua, ketepatan dalam mengkonstruksikan rumus keliling bangun datar. Kemudian yang ketiga, ketepatan dalam menerapkan rumus keliling bangun datar dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keempat, ketepatan dalam menemukan rumus luas bangun datar. Kemudian yang terakhir, ketepatan dalam menerapkan rumus luas bangun datar dalam pemecahan masalah. Jadi itu tadi adalah indikator atau tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum Ibu masuk ke bagian materi, adik-adik bisa melihat di layar ada gambar denah. Nah, dari gambar denah ini kita akan menentukan berapa keliling dan luas dari bangun tersebut. Ya. Nah, untuk menentukan keliling dan luas dari bangun tersebut, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana rumus dari keliling dan luas dari bangun datar tersebut. Ya. Nah, oke. Jadi selanjutnya bangun datar itu ada beberapa, sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua, yaitu ada persegi panjang, persegi, segitiga, jajar-jajar, telaga tupa, layang-layang, trapesium, dan lingkaran. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke bagian materi, yaitu yang pertama adalah keliling dari bangun datar. Nah, yang pertama kita membahas terlebih dahulu di bagian persegi panjang. Jadi untuk menentukan keliling dan luas ini, kita mulai dari pendekatan persegi panjang. Ya. Nah, yang pertama adik-adik bisa melihat semua di sini. Di sini ada gambar dari persegi panjang, diketahui ada panjangnya, ada lebar. Nah, untuk yang pertama, untuk yang keliling kita menjumlahkan semua sisi-sisi dari bangun tersebut. Sehingga kita tuliskan keliling dari persegi panjang sama dengan, kita mulai dari yang sini dulu pertama, berarti P ditambah dengan L ditambah dengan P ditambah L. Sehingga di sini ada 2P. Kita tuliskan menjadi 2P ditambah dengan 2L sama dengan 2P tambah L ditambah dengan L. Baik, selanjutnya kita berpindah di bagian keliling segitiga.
dengan C. Sehingga keliling dari segitiga sama dengan A tambah B tambah C. Baik, selanjutnya kita berpindah di bagian keliling Jenjang. keliling yang bagian jenjang sama dengan untuk sisinya ada A, B tambah B tambah A tambah B. sama dengan ada 2 A tambah 2B sama dengan 2A tambah B. Baik, selanjutnya di bagian keliling belah ketupat. Untuk belah ketupat, untuk unsur-unsurnya sudah ada sisi, dengan Sisi. Sehingga untuk keliling dari belah ketupat sama dengan sisi. sama dengan ada berapa S? 4. Ada 4 S. Baik, selanjutnya di bagian keliling layang-layang. Karena Ibu tadi sudah menjelaskan untuk keliling dari bangun yang lain, ada yang bisa untuk menuliskan keliling dari layang-layang. Saya Ibu, Oke, silakan, namanya siapa? nama saya Dika Desi Lutari. Oke, baik, silakan. Baik, untuk keliling Jadi sudah dituliskan oleh temannya, jadi sudah. Nah, untuk keliling lingkaran, nah Ibu bisa langsung tuliskan saja untuk rumusnya 2VR. Atau bisa juga kita tuliskan keliling sama dengan VD. D itu adalah diameter. Mulai dari titik lingkaran sampai dengan titik lingkaran. Kemudian untuk R-nya mulai dari pusat lingkaran sampai dengan titik lingkaran. Nah, selanjutnya di bagian luas jajar jenjang, kita juga menggunakan pendekatan persegi panjang. Nah, adik-adik bisa melihat dari gambar ini, Ibu membagi menjadi 3 daerah. Jadi ada luas 1, luas 2, dan luas 3. Nah, selanjutnya, nah Ibu pindahkan luas ketiga ini ke sebelah kiri dari luas pertama, sehingga dia akan membentuk menjadi luas jajar jenjang. Nah, kita lihat bersama untuk rumus dari luas jajar jenjang. Nah, kita menggunakan rumus pendekatan persegi panjang, sehingga rumusnya sama dengan persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Untuk panjangnya kita lihat yang mana? Ada A, betul. Kemudian lebarnya ada T-nya di sini ada tingginya, sehingga luas jajar jenjang adalah alas dikali tinggi. Baik, kita berlanjut ke bagian luas trapesium. Jadi untuk bagian luas trapesium, adik-adik bisa lihat Ibu membagi menjadi 3. Jadi ada luas 1, 2, 3, dan ketiga. Nah, untuk luas 1, sekarang kita pindahkan ke sebelah kanan luas ketiga. Sehingga akan menjadi persegi panjang. Untuk rumusnya kita tulis kembali. Jadi luas trapesium sama dengan luas persegi panjang. Panjang dikali dengan lebar. Nah, yang di sini kita harus mencari dulu untuk luas panjangnya. Nah, panjangnya di sini berarti B dikurang dari apa? B dikurang A per 2 dikali dengan lebarnya adalah tinggi. Ya. Nah, sebelum Ibu menuliskan di sini, apakah sudah paham atau masih ada pertanyaan dari adik-adik? Ada Ibu. Baik, silakan, namanya siapa? Nama saya Priscia Ayestari. Baik. Di sini saya mau bertanya, mengapa atau dari mana Ibu menggunakan rumus B kurang A di per 2 Ibu? Oke, baik. Jadi ada pertanyaan dari teman-teman, dari mana dapat dari B dikurang A per 2 ini? Ya. Jadi yang pertama, adik-adik sebelum tadi dipindahkan, untuk luas sisi alas trapesium ini adalah B. Kemudian sisi atasnya itu hanya A. Jadi ada B dengan ada A. Sehingga sisi yang sebelah kiri dan kanan ini adalah kita kurangkan B dikurang dengan A, sehingga mendapat dari B dikurang A di sini.
sebelah kiri dengan sebelah kanan, luas 1 dengan ketiga, kita membagi menjadi 2. Seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya kita tuliskan untuk bagian panjang di sini. Berarti untuk panjangnya adalah A. Kita tambahkan dengan yang ini. B dikurang A per 2. Ditambah B dikurang A per 2. Kita kali dengan lebarnya. B. Nah, karena di sini ada penyebut 2, kita samakan penyebutnya menjadi 2A ditambah B dikurang A per 2. Kita kali dengan T. Di sini ada 2A dikurang A. Jadi A nanti menjadi sisa A ditambah B per 2 T. Jadi ini adalah rumus dari luas trapesium. Nah, selanjutnya kita berpindah ke bagian luas lingkaran. Nah, lingkaran ini ada jari-jarinya dari pusat lingkaran ke lingkaran. Selanjutnya, Ibu membagi luas lingkaran ini menjadi beberapa juring. Dari juring ini nanti Ibu pindahkan, ada yang sisi merah dan ada sisi hijau. Sisi merah ini Ibu susun berselang-seling dengan sisi hijau, sehingga nanti akan membentuk persegi panjang. Jadi semakin banyak juring yang dibentuk, semakin sempurna untuk bentuk dari persegi panjang tersebut. Nah, adik-adik bisa lihat di sini untuk luasnya. Karena kita akan menggunakan luas pendekatan persegi panjang, jadi kita menggunakan luas persegi panjang. Jadi P dikali dengan L. Panjangnya itu adalah 1/2 dari keliling lingkaran, karena ini kan yang warna merah. Merah ini adalah 1/2 dari keliling lingkaran. Saya ditulis di sini, P-nya adalah 1/2 keliling lingkaran dikali dengan lebarnya. Lebarnya ini adalah jari-jarinya. R. Ya. Sehingga 1/2 kali keliling tadi lingkaran 2VR. 2VR. Kemudian dikalikan lagi dengan R. 1/2 dikali 2 adalah 1. Jadi kita tulis kembali V-nya. R dikali R adalah R kuadrat. Sehingga rumusnya adalah VR kuadrat. Baik adik-adik, untuk materi tadi kita sudah mempelajari terkait keliling dan luas dari bangun datar. Jadi keliling itu dia adalah jumlah dari seluruh sisi-sisi pada bangun datar. Kemudian luas adalah area yang dibatasi oleh sisi-sisi dari bangun datar. Selanjutnya kita beralih kepada diskusi studi kasus untuk per kelompok. Jadi nanti silakan adik-adik dibagi menjadi 4 kelompok dengan masing-masing ada yang beranggotakan 5 orang, ada yang beranggotakan 6 orang. Silakan dibagi untuk kelompoknya. Sebelum adik-adik mengerjakan untuk soal studi kasus untuk masing-masing kelompok, Ibu menjelaskan terlebih dahulu. Untuk soal studi kasus di sini, Ibu sudah memperlihatkan untuk soalnya. Jadi ada soal terkait studi kasus keliling dengan luas dari suatu daerah, yaitu daerah taman. Kemudian sudah disertai dengan data. Nanti ada pertanyaannya, ada 4. Silakan adik-adik mendiskusikan studi kasus tersebut bersama dengan teman kelompoknya. Kemudian jawabannya silakan nanti adik-adik tuliskan di karton. Setelah itu nanti presentasi satu persatu dan kelompok lain menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok yang menampilkan hasil pekerjaannya. Baik. Diskusi. Baik, untuk adik-adik semua kelompok sudah selesai? Sudah. Baik, selanjutnya
silakan untuk mempresentasikan studi kasus nomor 1. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu keliling taman sekanya, keliling persegi panjang. Maka penyelesaiannya K persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 20 tambah 10, kemudian diturunkan menjadi 2 kali 20 tambah 10 yaitu 30, kemudian hasilnya yaitu 2 kali 30 sama dengan 60 meter. Jadi keliling taman sekolah tersebut adalah 60 meter. Oke, baik, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, ada yang ingin menanggapi dari hasil presentasi dari kelompok 1? Saya Ibu. Baik, silakan. Baik, saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 1 di mana tadi mereka sudah menjelaskan tentang keliling taman sekolah. Jadi jawabannya sangat sesuai dan sama dengan jawaban dari kelompok kami, yakni keliling dari taman sekolah itu sejumlah 60 meter. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang keliling dari taman tersebut menggunakan dari persegi panjang, yaitu 60 meter persegi. Selanjutnya kita berpindah ke soal studi kasus nomor 4. Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan Ibu. Kami dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan di mana itulah luas tanah yang tertutup paving. Dari gambar yang kita lihat bahwa tanah yang tertutup paving itu yaitu luas dari persegi panjang. Kemudian untuk menghitungnya kita perlu mengurangkan dengan luas dari lingkaran karena lingkaran ini merupakan tanah yang tidak tertutup oleh paving. Jadi luas dari persegi panjang yaitu 200 meter persegi dikurangi dengan luas lingkaran yaitu 154 meter persegi, di mana jawabannya yaitu 46 meter persegi. Jadi luas tanah yang tertutup paving adalah 46 meter persegi. Sekian, terima kasih. Baik, beri aplaus dulu untuk kelompok. Baik, selanjutnya siapa yang akan untuk menanggapi hasil dari diskusi kelompok 4? Mungkin ada jawaban yang berbeda atau cara berbeda atau mungkin jawaban akhir yang berbeda. Silakan. Saya Ibu. Baik, silakan. Baik, di sini saya akan menanggapi jawaban dari kelompok 4. Yang dimana di sini jawaban akhirnya itu sama, akan tetapi cara penyelesaian yang berbeda. Yang dimana kami mencari dulu luas tanah yang tertutup paving yang dihitung dengan mengurangkan luas lingkaran dan luas persegi panjang. Yang dimana kita mencari luas persegi panjangnya dahulu dan luas lingkarannya, baru kita kurangkan. Yang dimana hasilnya akan menjadi 200 meter persegi dikurang 154 meter persegi dan hasilnya yaitu 46 meter persegi. Jadi luas tanah yang tertutup paving adalah 46 meter persegi. Jadi untuk jawabannya sama, tetapi cara penyelesaiannya yang berbeda. Jadi untuk soal studi kasus nomor 4, luas tanah yang tertutup paving kita harus mengurangkan dari luas persegi panjang, kita kurangkan dengan luas lingkaran. Karena tadi sudah ada luas persegi panjang, sudah ada luas lingkaran, boleh langsung dikurangkan. Kemudian boleh juga dengan cara kedua, kita mencari satu persatu dulu dari luas persegi panjang, kemudian kita mencari lagi dari luas dari lingkaran, kemudian kita kurangkan. Untuk hasilnya tentunya hasilnya nanti akan sama. Tadi adik-adik sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya Ibu. Baik, silakan. Baik, kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu kita belajar tentang keliling dan luas bangun datar, di mana keliling itu adalah jumlah panjang semua sisi pada bangun datar, sedangkan luas adalah ukuran besaran permukaan yang dibatasi oleh sisi-sisi pada bangun datar tersebut. Oke, baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan ketiga hari ini kita mempelajari terkait keliling dan luas dari bangun datar. Keliling dari bangun datar adalah jumlah dari seluruh sisi-sisi bangun datar tersebut. Sedangkan luas adalah keseluruhan area dari bangun datar tersebut yang dibatasi oleh sisi dari bangun datar tersebut. Nah, untuk hari ini kita telah mempelajari materi
pertemuan ketiga. Selanjutnya untuk pertemuan keempat, silakan nanti adik-adik membaca referensi yang sudah Ibu bagikan nanti di WA grup kelasnya untuk materi pada pertemuan keempat. Untuk materi pertemuan keempat, nanti kita akan belajar terkait dengan bangun ruang. Nah, untuk bangun ruang di pertemuan selanjutnya. Nah, sebagai penutup, untuk pertemuan hari ini, kita tutup dengan doa. Silakan untuk satu orang untuk memimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, marilah kita tutup dengan doa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk adik-adik, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua, dan tetap semangat untuk kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan ketiga kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah geometri dan pengukuran pada jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen persyaratan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Semoga dengan adanya video ini bisa menjadi pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen Gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.